Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Andala dari D3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tingkat 2. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai mekanisme persalinan. Selamat menyaksikan. Mekanisme persalinan normal. Selama proses bersalin, melakukan serangkaian gerakan yang melewati panggul, yang terdiri dari 1. Engagement. Terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi janin, biasanya kepala telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih terendah pada nulipara. Engagement sering terjadi sebelum awal persalinan, namun pada multipara dan beberapa nulipara, engagement tidak terjadi setelah persalinan dimulai. Yang kedua, terjadi descent. Bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat tiga kekuatan, yaitu yang pertama akibat tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi pundus pada janin dan kontraksi diafragma, serta otot abdomen ibu. Pada saat persalinan dengan sumbu jalan lahir sinklistismus, yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua, asinklistismus anterior, kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga ia parietalis lebih rendah. Yang ketiga, asinklistismus posterior, kepala janin mendekat ke arah simfisis pubis dan tertekan oleh simfisis pubis. Yang ketiga, ada pleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal, pleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah janin. Pleksi ini disebabkan oleh 1. Persendian leher dapat berputar ke segala arah, termasuk ke arah dada. 2. Leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. 3. Terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang pada janin. 4. Kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tekanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran kecil yang melalui jalan lahir. Yang keempat, ada putaran faksi dalam, internal rotation. Putaran faksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Lalu yang kelima, ada ekstensi. Pada kepala janin mencapai perineum, kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis. Kemudian, kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Yang keenam yaitu ada putaran faksi luar. Putaran faksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksipus anterior bahu harus berputar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul. Rotasi eksternal terjadi menyertai rotasi internal bahu bayi. Lalu yang terakhir, setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu dan bayi dikeluarkan. Gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.